Kenapa aku memutuskan buka toko ini? Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alfi Mokusuru ini, kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alfi Mokusuru ini. Ada tentang YouTube, tentang Shopee Affiliate, tentang cara jualan di Shopee, terus Parent Talk, ada style doubler, info fascia, dan ada beberapa pembahasan lain lagi. Oke, sesuai judulnya, kali ini aku akan membahas tentang buka toko. Oke, kali ini just sharing aja karena kalian pasti tahu, ya bukan pasti tahu ya. Buat teman-teman yang sekiranya tertarik dengan konten-kontenku, pasti nungguin kan beberapa konten sebelum-sebelumnya itu udah beberapa kali aku skip hampir 1 bulan aku skip bikin konten di YouTube, dan mohon maaf sekali buat teman-teman yang chat aku via WhatsApp, Instagram, entah itu WhatsApp pribadi atau WhatsApp bisnis, aku banyak slow respon dan tidak membalas. Belum ya, nanti aku akan balas suatu hari ya, nanti kalau sudah ritme kegiatanku dan rutinitasku sudah stabil gitu. Kalau ini kan masih labil, kadang bisa on jam 8, jam 9, jam 10, pokoknya belum beritme lah gitu. Oke, jadi akhir-akhir ini aku punya kegiatan baru, yakni mengisi toko. Sebenarnya dari Desember itu udah mulai buka toko, bukan buka toko sih, ya mengisi terus ngurus toko dari kan itu tokonya. Oke, kita runtut lagi ya. Ini aku bingung nih mau mulai dari mana, jadi ya oke. Ini aku sambil merangkai ya. Kita tuh cari toko Desember, terus Desember awal, terus kita menemu tokonya, terus kita hubungin orang yang menyewakan toko ini. Jadi ini tokonya masih sistem sewa, karena untuk toko konvensional atau buka toko secara fisik ini adalah hal baru dari aku pribadi dan juga Masal, karena Masal belum pernah yang namanya buka toko. Jadi ya ini masih baru banget, kita coba nyewa dulu gitu. Oke, nyewa toko itu terus hubungin orangnya, terus cocok harganya. Itu di pinggir jalan, di arah jalan alternatif menuju Cirebon, Jawa Tengah. Kalau dari arah Karawangnya di daerah Lamaran, tapi ini tokoku itu di area daerah Pelawat, Kerajaan. Ya buat teman-teman yang orang Karawang pasti tahu di mana ini. Itu juga termasuknya rame. Kenapa kita cari yang pinggir jalan dan rame? Setidaknya ada motivasi, terus kemudian support system dari diri kita sendiri. Wah, jalanannya rame nih, nanti paling enggak orang yang lewat itu banyak, dan juga tempatnya pasti tahu orang-orang karena di pinggir jalan. Terus kemudian strategisnya juga, terus apa lagi ya pokoknya pokoknya semangat untuk membuka toko itu ada, karena ya itu tadi, pokoknya di pinggir jalan banyak orang lewat dan juga sepertinya akan profit gitu. Itu juga harapan kami. Oke, terus kemudian dari situ terus kita cari-cari referensi toko-toko baju di sekitaran sini juga, desainnya, terus interiornya, tetapi masih versi low budget karena kita masih gambling nih. Kita belum tahu bagaimana keadaan pasar di daerah sana, karena kita nggak tinggal di daerah sana. Jadi ini tuh kalau dari rumahku sekitar 6-5 menit lah kalau dari rumah untuk ke toko ini. Nah, udah nih, kita coba cari interior, terus kemudian dekorasi dan sebagainya yang sekiranya masih bisa kita usahakan. Jadi yang kita brek langsung yang bagus tuh enggak. Jadi kita bertahap biar nanti berkembang.
Itu terus kita pasang juga yang namanya kaca aluminium itu buat apa sih, tutup toko. Jadi tutup tokonya tuh tertutup gitu. Kalau toko baju terbuka kan apalagi di pinggir jalan itu eman-eman sayang kalau bajunya itu kena debu dan sebagainya, pasti rawan banget kena debu, pasti itu sekitar 2,5 2,5 meter itu. Terus di tengah itu ada kayak kotaknya, nanti kalau sempet aku foto aku kasih di sini nanti. Itu sekitar budgetnya 5 juta. Kalau nanti deh kapan-kapan aku rinci ya. Oke, itu yang sekiranya aku ingatnya dulu aja deh yang aku share itu. Terus kemudian kita beli apa yang aku beli yang aku persiapin gitu ya. Ada rak-rak juga, alhamdulillah aku punya rak di rumah, jadi nggak perlu beli baru semua. Ada rak iPhone itu buat kerudung-kerudung. Terus kemudian ada apa lagi ya, aku beli di Ace itu juga rak, biasanya dibuat gudang. Itu masih aman lah kalau ditaruh di toko, karena nggak terlalu buruk banget ya, masih rapi lah kalau dilihat gitu. Terus apalagi ya, hanger, terus kemudian meja kasirnya kita beli yang ya sekiranya layak untuk disebut meja kasir. Nanti aku kasih inilah di sini. Nah, kalau di sini itu meja kasir seharga 2,5 juta itu dari kayu Belanda, kayu jati Belanda gitu. Terus apa lagi ya, aku juga beli rak juga di Informa itu seharga 300. Itu juga bagus banget kalau buat di display, jadi kelihatan rapi. Tapi kalau untuk gantungan di apa bajunya, aku ambilnya di IKEA semua, karena jujur lebih kokoh, lebih bagus catnya, terus pokoknya perfect ya, nggak perfect banget sih ya, pokoknya itu yang sesuai aku inginkan gitu untuk isi tokonya. Untuk budgetnya sendiri menelan ya bahasanya ya, pokoknya menghabiskan uang sekitar 70 jutaan sih, 50 lebih lah. Dari sewa toko 15, terus kemudian ngisi-ngisinya itu dari furnitur dan sebagainya, itu menghabiskan uang ya hampir 10 lah, 10 lebih ya, 15 katakanlah 30. Terus kemudian ngisi-ngisinya juga itu ada kali, kalau pokoknya berapa ya, nggak tahu sih, nanti deh coba aku rinci ya. Yang paling banyak itu ngisi-ngisinya, pasnya, produknya itu hampir 30-40 jutaan kalau nggak salah. Nanti aku coba cari lagi nota-nota atau struk ketika aku belanja gitu. Kenapa aku memutuskan buka toko ini? Karena jujur aku sangat merasa stuck ketika di rumah aja dan kita nggak ngapa-ngapain. Maksudnya iya sih aku bikin video dan sebagainya, tetapi ada hal lain dalam diriku kayak aku nggak bisa produktif, itu menurutku. Padahal bisa aja aku bisa ngonten, bikin video dan sebagainya gitu. Cuman untuk karir berjualanku, iya karena karir berniagaku ini kayak stuck gini aja gitu. Jujur aku sendiri memang cita-citanya punya toko, ya punya usaha sendiri lah gitu. Paling enggak walaupun kita pensiun muda, ya maksudnya kita punyalah untuk menghasilkan sehari-harinya. Ya sih masalah kerja, cuman kan ini harus ada yang dicadangkan gitu, kita kan nggak tahu masa depan seperti apa. Nah akhirnya aku memutuskan untuk buka toko ini. Terus kalau semuanya penghasilanku juga tidak memadai, contoh katakanlah ya penghasilanku satu bulan 10-15 juta, itu ya cukup nggak cukup gitu, umpamanya itu cukup nggak cukup untuk mengisi dan bertahan dan mengembangkan usaha ini nih.
Aku masih punya cadangan masa hal yang masih kerja. Dan sebaliknya, kalau semuanya masa hal ternyata gajinya yang 15 sampai 20 ini tidak mencukupi, dia punya aku yang punya uang cadangan ini. Jadi kita saling melengkapi gitu. Ditambah lagi kalau seumpamanya kita nggak tahu masa depan nih, kita nggak tahu, yang kita bisa adalah mempersiapkan masa depan. Entah itu Alsa bagaimana sekolahnya, perkembangannya nanti, terus kemudian dia tambah besar, biayanya tambah dan tambah. Kalau aku stuck di rumah aja, iya sih jualan masih jalan, tapi kalau kita tidak mengembangkan apa yang menjadi apa yang kita usahakan gitu, gimana sih ya, kita akan stuck seperti itu aja, online aja gitu. Makanya aku mau keluar dari zona nyaman ini dan mencoba buka toko. Nah, mindsetku buka toko ini adalah ya bagaimana aku survive, apakah aku bisa, ya aku yakin bisa sih aku survive di toko offline ini, toko fisik ini, karena aku juga disupport juga di toko online, dimana yang di toko online ini setiap hari selalu ada orderan. Nah, kita mencoba untuk membawa ritme toko online ini ke toko offline. Jadi ya nggak ada salahnya untuk mencoba ini, karena kalau semuanya untuk membackup dari pembiayaan toko offline ini itu bisa dari toko onlineku. Jadi penghasilan toko onlineku itu bisa untuk membackup ya kebutuhan di toko offline ini atau toko fisik ini. Jadi ya nggak ada masalah, nggak ada nggak ada salahnya untuk kita mencoba buka toko fisik atau toko offline ini. Dan sebenarnya ada beberapa customer ya lumayan banyak lah, kalau dihitung sih lumayan banyak. Itu customer yang menanyakan toko fisiknya di mana, terus Karawangnya di sebelah mana, ingin mampir ke toko, karena ada kepuasan tersendiri dari customer ini kalau semuanya bisa datang langsung dan mencoba untuk melihat, memilih secara pribadi gitu, secara sendiri gitu, barang yang dia butuhkan, yang ingin dia beli gitu. Apalagi ya, ini sebenarnya aku lebih ke video pembuka untuk 2022 ini juga, karena pas juga di momen aku buka toko ini di akhir Desember, karena jujur ini juga termasuk salah satu goalsku, yakni punya usaha sendiri, punya toko sendiri. Bagaimana aku survive juga, dan aku berharap aku bisa survive semampu aku, dan sepertinya aku akan bisa gitu. Mungkin itu dulu buat teman-teman. Nanti next time aku akan jabarkan, rincikan tentang tadi budgeting dan sebagainya toko tadi. Mungkin itu dulu ya, karena biasanya aku bikin video itu ya ini pertama kali aku bikin video setelah buka toko. Kayak aku ngerasa kayak aduh capek juga ya ternyata buka toko gitu, tapi ya gak ada masalah, gak ada salahnya kita mencoba tadi, dan itu juga pilihanku, jadi aku harus tanggung jawab dengan pilihanku tadi. Jadi aku bikin video ini sebelum aku berangkat ke toko, jadi aku takutnya nanti lebih banyak waktu yang aku bikin di videonya, malah ya aku nggak bisa segera ke toko dan nanti kesiangan gitu. Oke. Mungkin itu dulu. Jadi buat teman-teman, jika masih ada pertanyaan, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Oh ya, ini Alsa lagi batuk juga. Aduh, super sekali ya. Jadi titelku tambah 1. Jadi penjaga toko dari istri ibu, jualan online dan sebagainya. Tambah ini jaga toko. Oke. Cukup. Jika ada pertanyaan dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jika video ini sekiranya bermanfaat, silahkan share ke orang sekitar kalian. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.